Oke, sekarang kita akan simulasikan bagaimana cara pembayaran piutang, ya. Nah, jadi setelah kita belajar bagaimana cara membuat piutang, nah sekarang bagaimana kalau piutang itu dibayar. Nah, konsepnya seperti ini. Misalnya saya gambar paint dulu ya. Saya gambar paint. Nah, di sini misalnya ini Accurate Online, ya. Ini Accurate Online, AOL. Nah, ini APOS. Ini APOS. Jadi, piutang yang dibuat di dalam Accurate Online dapat dibayar melalui APOS. Begitu juga piutang yang dibuat melalui APOS dapat dibayar di Accurate Online. Dan dua-dua ini akan saling sinkron informasinya. Nah, seperti itu. Baik pembayarannya itu dicicil ya beberapa kali atau mau dilakukan pembayaran sekaligus. Itu bisa. Jadi piutang yang dilakukan di Accurate Online dibayar di Accurate Online juga bisa, atau dibayar di Accurate POS juga bisa. Begitu juga piutang yang dilakukan di Accurate POS mau dilunasi berkali-kali di dalam Accurate POS bisa, atau dilakukan di Accurate Online juga bisa. Ya, atau saling bergantian misalnya ya. Misalnya di sini 10 juta. Tiba-tiba kita lunasi di APOS-nya ya. Di AOL-nya kita timbullah piutang 10 juta. Kita lunasi di APOS-nya 2 juta. Setelah itu 3 jutanya dilunasi di AOL. Kemudian berikutnya dilunasi di Accurate POS. Begitu terus. Oke, itu juga tidak masalah ya. Nah, artinya saling sinkron ya. Dua arah. Pembayaran piutang antara Accurate POS dengan Accurate Online ini saling sinkron. Dua arah. Oke ya, coba kita simulasikan. Nah, sekarang kita lihat di menu piutang ya. Nah, di sini di menu piutang. Nah, Sentosa PT. Nah, Sentosa PT ini ada 4 ya. Ada 4. Nah, perhatikan piutang Sentosa PT ini adalah piutang saldo awal. Ya, saldo awal yang sudah kita buat di sini di pelanggan mana Sentosa PT ini. Ini dia ya. Nah, 21 juta, maaf. Sentosa PT. PQRS. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini saldo awalnya ada 4. Nah, jadi sekarang 4 faktur atau 4 piutang ini, nah kita mau lunasi di dalam Accurate POS. Ya, seperti itu. Bisa. Jadi, kita bisa pilih semua ya. Untuk melunasi secara semua berarti totalnya 21.250.000, atau misalnya kita mau lunasi satu persatu, tidak masalah. Ya. Nah, atau dicicil boleh juga. Nah, misalnya begini. Sekarang saya lunasi satu dulu ya. Nah, saya lunasi, saya klik ini berarti yang 3550. Saya klik lanjutkan. Ya. Saya klik lanjutkan, metode penerimaannya apa? Misalnya metodenya pakai transfer BCA. Oke. Ya. Nah, klik terima pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan di sini akan ada konfirmasi penerimaan. Jadi total tagihan 3550 dibayar 3550 berarti sisanya adalah 0. Oke, klik lanjutkan ya. Nah, melalui transfer BCA. Klik selesai. 3550. Kita bisa cetak struknya atau kirim struk ya. Nah, sekarang kita lihat di Sentosa PC berarti tinggal 3 ya. Coba kita lihat di laporan ya. Di sini Sentosa PT masih 4. Oke? Nah, masih 4. Saya kecilkan saja ya, Sentosa PT-nya masih 4. Nah, sekarang saya refresh ya, saya refresh. Nah, kita lihat lagi di Sentosa PT. Nah, tinggal 3 ya. Nah, tinggal 3. Berarti di sini kalau kita lihat di faktur penjualan ya, pelanggan saya pilih Sentosa saja dulu ya. Sentosa PT. Nah, ini dia. Jadi yang 3.550.000 ini sudah lunas ya. Sudah lunas karena dibayar lewat Accurate POS. Nah, ini dia. Jadi faktur penjualan ini karena saldo awal. Nah, ini nomor 3 ya. Nah, melalui transfer BCA. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat caranya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Misalnya, saya mau lunasi yang kedua ini. Ya. Masih Sentosa PT juga ya.
Nah, di sini saya klik lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan. Tapi penerimaannya bukan 7.800.000. Nah, saya hanya bayar sebagian saja. Nah, misalnya saya bayar 5 juta saja ya. Saya klik clear, baru 5 juta. Oke. Nah, klik simpan. Nah, berarti metode penerimaannya misalnya saya pakai EDC. Nah, EDC seperti itu ya. Nah, klik terima. Ya, terima. Nah, perhatikan. Di sini ada informasi. Jadi tagihan 7.800.000, pembayaran 5 juta, berarti sisa tagihannya 2.800.000. Nah, seperti itu. Jadi kita klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan. Nah, kita klik selesai saja dulu ya. Nah, klik selesai. Nah, berarti sekarang piutangnya tinggal 4.300.000 ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Misalnya Sentosa PT. Nah, ini masih 7.800.000 yang di atas ini ya. Coba saya klik refresh. Nah, saya klik refresh. Kita masuk ke Sentosa PT. Nah, ini dia. Jadi sudah dibayar Rp5.000. Jadi sisanya 2.500.000. Bayarnya 5 juta. Kemudian sisa piutangnya 2.800.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya buka fakturnya, biar aja langsung buka dari sini ya. Nah, di sini sudah ada satu pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya mau lunasi lagi bisa ya. Misalnya saya mau lunasi 1 juta lagi di dalam Accurate Online ini. Tidak apa-apa. Berarti sekarang saya lunasi lagi, misalnya 1 juta ya. Nah, saya lunasi, saya anggap saja saya lunasi 1 juta di dalam Accurate Online. Berarti 1 juta lewat EDC BCA. Oke, klik simpan. Nah, maka di sini satu faktur penjualan ya yang nomor 61 ya. Nah, kita lihat Sentosa saja dulu. Yang 361 tadi 061. Nah, ini. Jadi sudah lunas 6 juta, sisanya 1.800.000. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, saya refresh saja dulu lagi. Nah, ini dia. Berarti sudah 6 juta. Sisa piutang 1.800.000. Oke, kita lihat kondisinya di dalam Accurate POS ya. Nah, jadi di sini saya tidak perlu sinkron ya. Misalnya saya klik pesanan baru saja, lalu saya kembali. Nah, saya kembali ke piutang ya. Nah, istilahnya saya refresh begitu. Nah, refresh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat simulasi piutangnya berarti sisa 1.800.000 ya. Untuk 061. Nah, ini dia. Nah, 1.800.000 yang di atas. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dibayarkan secara bergantian. Nah, ini misalnya saya bayar langsung dari klien saja ya. Nah, dari klien saya klik di piutang. Nah, di sini saya cari yang Sentosa ya. Mana Sentosa? Nah, ini dia paling atas. Nah, di paling atas ini Sentosa. Saya klik. Nah, 1.800.000 ini langsung saya bayarkan. Nah, misalnya saya cicil saja sebanyak 800.000 lagi ya. Nah, saya klik lanjutkan. Nah, ini saya klik lanjutkan. Oh, pilih tagihan dulu ya. Nah, berarti saya pilih tagihan ini, lalu saya klik lanjutkan. Nah, lalu di sini penerimaannya itu saya masukkan 1 juta saja. Ya, clear. Nah, 1 juta saja ya. Oke, klik simpan. Metode penerimaannya misalnya dari QRIS. Nah, seperti itu. Masukin catatan, terima pembayaran. Nah, di sini akan ada informasi. Jadi, tagihannya berapa, pembayarannya 1 juta, sisa 800.000 ya. Tagihannya 1.800.000. Nomor 61. Kita klik lanjutkan. Nah, ya seperti itu. Setelah klik lanjutkan bisa kita cetak struknya atau kita kirim struknya. Oke, saya kirim aja dulu ya. Oke, 081318966619 supaya kita lihat bentuk struknya seperti apa. Nah, pakai WhatsApp Business. Oke. Nah, ini ada error ya. Nah, ini error mungkin terpengaruh dari operating system saya. Nah, atau apa nanti baru kita lihat ya. Nah, sebenarnya bisa di print sebenarnya. Tapi ini karena masalah mungkin di perangkat saya, jadi oke, tidak apa-apa. Nah, nanti baru kita lihat bentuknya ya. Bentuk daripada struk ini. Seharusnya nanti akan ada cicilan seperti itu ya. Nah, sekarang di sini
Nah, bagaimana cara refreshnya? Saya keluar saja dulu, bukan keluar ya. Di sini saya kembali ke pesanan baru. Nah, lalu saya kembali masuk piutang lagi. Maka ya di piutang lagi ini, maka nanti di sini di Sentosa ini ya tinggal 800.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, seandainya saya mau klik untuk melihat isinya apa sih di sini ya, misalnya saya mau lihat isinya apa. Ah, ini ada error ya. Ada error juga, tidak apa-apa. Nah, ini mungkin pengaruh dari perangkat saya ini ya. Karena dalam kondisi sekarang kan saya pakai tutorial ya, di mana saya menggunakan streaming dengan Camtasia, jadi mungkin pengaruhnya dari situ, dia tidak cocok. Sebenarnya di perangkat lain cocok ya, saya sudah coba seperti itu. Oke, jadi dari sini Anda sudah bisa lihat ya bagaimana melakukan pembayaran piutang di Accurate POS maupun di Accurate Online. Itu akan saling sinkron ya, saling sinkron informasinya dua arah. Oleh karena itu internet harus ada. Kalau internet tidak ada, maka tidak akan bisa melakukan transaksi pembayaran piutang ini.